Hah, Genshin Impact adalah komunis. Oke, tadi itu aku lagi searching dan nemu berita ini. Berita mengenai Genshin Impact, atau lebih tepatnya berita mengenai CEO-nya dari MiHoYo yang resmi bergabung ke Partai Komunis Cina. Ya, dengan bergabungnya CEO dari MiHoYo ini itu ke Partai Komunis Cina, jadi ada beberapa kebijakan baru yang ikut terlibat atau ikut masuk ke dalam konten di Genshin Impact dan beberapa game dari MiHoYo lainnya. Dan di berita kali ini itu terkhusus untuk game-gamenya Genshin Impact, itu mereka itu bakalan buka untuk servernya itu di jam 20.00 itu jam 8 malam sampai dengan 21.00 itu jam 9 malam. Jadi ada 1 jam jatah waktu untuk bermain gamenya Genshin Impact di weekend, di antara hari Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk player di bawah umur. Jadi ya tidak aneh sih kalau pihak dari Partai Komunis Cina ini itu menerapkan kebijakan yang cukup ketat kepada anggotanya atau masyarakat Cina di negara tirai bambu tersebut. Jadi untuk player yang remaja itu masih aman sih sepertinya, dan ya nggak tahu juga sih kedepannya itu bagaimana. Dan yang menarik perhatiannya itu bukan hanya ini ya, bukan hanya waktu bermain, tapi dengan bergabungnya CEO dari MiHoYo ini itu ke Partai Komunis Cina, berarti bakalan ada konten-konten atau fitur-fitur yang mungkin bakalan mengandung unsur dari komunisme. Yang mana kita tahu kalau komunisme di negara kita itu cukup sensitif jika dibahaskan. Dan ya aku nggak tahu sih bagaimana reaksi dari para playernya Genshin Impact di Indonesia. Dan ya aku juga nggak tahu apakah game ini bakalan tetap eksis, karena terakhir itu kabarnya pihak dari MiHoYo ini sendiri atau dari Genshin Impact ini itu bakalan menghilangkan bahasa atau leak dari Jepang, karena pihak dari komunis Cina atau pihak dari pemerintah Cina itu sendiri juga lagi gembor-gembornya kan untuk tidak menggunakan beberapa unsur Jepangan di konten-konten yang ada di negara mereka. Jadi konten-konten yang bernuansa Jepang itu mereka nggak suka, itu aja lah intinya seperti itu. Dan iya, jadi pasti ada yang mikir kalau ya tinggal dipalsuin aja kan pas mau buat akunnya atau semacamnya gitu kan, pas mau loggingnya gitu. Jadi ada kebijakan baru dengan fitur yang seperti tadi yang ku sampaikan, bahwa bakalan apa ya, dari pihak Genshin Impact-nya ini tuh bakalan mencoba untuk menerapkan fitur di mana saat kalian membuat akunnya itu harus menggunakan identitas asli. Dan ini baru bakalan diterapkan di Cina, tapi nggak tahu kalau di negara-negara lain bakalan sama atau tidak. Jadi ya aku sih berpikirnya bahwa ini bakalan jadi suatu big data ya, big data untuk Cina itu sendiri mengenai beberapa player yang ada di luar Cina. Bisa digunakan untuk politik dan ya yang lain-lain lah yang aku nggak tahu ya, aku nggak cukup paham dengan hal tersebut, tapi dampaknya itu bakalan sulit diterima sih kalau dari player Indonesia menurutku sih ya, tapi nggak tahu juga sih apakah bakalan banyak yang membuat akun dengan identitas palsu. Harusnya sih ya, kalau kalian memasukkan identitas asli ke dunia maya atau internet itu sangat rentan ya. Dan ya itu sajalah dulu untuk berita kali ini itu, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. By the way, boleh deh kalian tulis pendapat kalian itu mengenai berita ini tuh di kolom komentar. Apa pendapat kalian? Yuk kita diskusikan.